If you want to maintain the jhana level, you must practice every day. It is better. At least early morning one time, evening one time. If you can maintain in this way, it is possible to practice the jhana in your daily life. Jadi beliau mengatakan kalau orang itu sudah mencapai jana, untuk menjaga jananya, level-level jananya masih bisa dalam kehidupan sehari-hari, tapi paling sedikit harus berlatih 1 kali di pagi hari dan 1 kali di malam hari. Itu untuk menjaga supaya jana kita tetap kita miliki. For example, Samawati, Queen of King Udena. King Udena. Queen of King Udena. Chief Queen. Jadi beliau memberikan contoh Samawati adalah pimpinan dari permaisuri dari Raja Udana. Samawati and 500 ladies. They practice under the guidance of Kojokdara, Samatha and Vipassana. Jadi Ratu Samawati ini dengan 500 pengikutnya berlatih Samatha Vipassana di bawah Kujutara. Kojokdara is their servant. She every day went to the monastery to listen the Dhamma from the Buddha or from Mahatheras. Jadi Kujutara ini adalah pembantunya dari Ratu Samawati ini. Jadi Kujutara ini setiap hari pergi ke wihara mendengarkan dharma dari Sang Buddha atau Mahathera yang lain. When she came back from the monastery, she teach this dhamma to the Samawati and 500 ladies in the palace. Jadi setiap beliau datang dari wihara mendengarkan dharma tersebut lalu disampaikan, diajarkan kepada Ratu Samawati dan 500 pengikutnya. So they practice samatha and vipassana diligently, especially based on metta jhana. Jadi mereka berlatih dengan rajin sekali samatha vipassana, terutama dengan menggunakan objek metta. They specialize metta meditation up to the attainment of metta jhana. Jadi mereka menjadi ahli berlatih samatha vipassana dengan dasar metta sehingga mereka akhirnya mencapai metta jhana ya. Based on metta jhana concentration, they practice vipassana again systematically. Jadi ketika sudah mencapai jhana melalui metta, lalu dengan dasar ini mereka berlatih vipassana dengan rajin. Because of this practice, some begin Sotapanna, some begin Sagadagami, some begin Anagami. Jadi karena berlatih dengan rajin vipassana, jadi di antara semua itu ada yang mencapai Sotapanna, ada yang mencapai Sakadagami, dan ada yang mencapai Anagami. Samawati was Sotapanna. Sedangkan Ratu Samawati sendiri mencapai Sotapanna. One day, Udena had a lot anger with Samawati. Suatu hari Raja Udana marah kepada Ratu Samawati. Because of the Magandi's trick. Karena triknya Magandi's trick. Magandi is another queen. Okay. Karena tipu muslihat dari Ratu Magandi. And then Udena trying to shoot these 500 Queen Samawati and ladies with poisonous arrow. Karena marahnya Raja Udana
mencoba memanah dengan panah yang beracun menuju terarah kepada Ratu Samawati dan 500 pengikutnya ini. All queens headed by Samawati must stand up one line in the palace. Stand up. Standing Jadi up. pada saat itu Ratu Samawati harus berdiri ya. Semuanya harus berdiri ya. At the time, King Udena trying to shoot with poisonous arrow through from one pass to another last one. When he tried, then his arrow did not go. Jadi Ratu Samawati dan 500 pengikutnya disuruh berdiri dengan berjajar. Lalu Raja Udana dengan sekuat tenaga berusaha memanah sehingga diharapkan akan tembus ke seluruhnya, tapi ternyata tidak bisa. At the time, King Udena cannot shoot, cannot release his arrow. Pada saat itu tidak bisa memanah, tidak bisa melepaskan ya, panah itu tidak terlepas. Why? Mengapa? They use their metta jhana in their daily activity. Karena mereka semua menggunakan metta jhana mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, kegiatan sehari-hari mereka. Samawati gave instructions to all ladies. Please do not anger. Please do not anger with king. Please meditate metta jhana. Jadi Ratu Samawati memberikan instruksi kepada 500 pengikutnya, jangan marah kepada Raja Udana, lakukan cinta kasih. While Udana was trying to shoot his arrow, at the time, all queens, including Samawati, they are entering into metta jhana. Jadi ketika Raja Udana sedang mau memanah mereka, mereka semuanya menggunakan mencapai memasuki metta jhana mereka. Because of the power of their metta jhana, King Udana's arrow cannot go any further. Jadi karena kekuatan metta jhana ini, panah yang mau dilepaskan oleh Raja Udana itu tidak bisa mencapai jauh ya. This is how they use their jhana, samatha meditation in their daily activity. Jadi itulah salah satu contohnya bagaimana mereka menggunakan metta jhana dalam kehidupan sehari-hari. Do you want to emulate this example? Very Apakah good. You are apakah quarreling every day in your home. Oh. Jadi apakah kita ingin menggunakan semua kekuatan ini sebagai, ya maksudnya apakah kita ingin mengalami seperti contoh tersebut? Karena di rumah kita kan sering bertengkar. Kalau kita mempunyai metta jhana, mungkin bisa menggunakan metta jhana kita untuk tidak bertengkar maksudnya. When they can maintain their jhana, there is most important thing. This is very important. What is important there? Kalau kita bisa terus menjaga jhana kita, ini sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting? One of them became Sotapanna, one of them became Sakadagami, and one of them became Anagami. Jadi seperti kita ketahui, mereka Ratu Samawati dan 500 pengikutnya, sebagian adalah Sotapanna, sebagian sudah mencapai Sakadagami, sebagian mencapai Anagami. When they realize Nibbana, at that time they also already realized Four Noble Truths. Mereka sudah merealisasi Nibbana dan mengerti 4 kesunyataan mulia tentang duka ya. When they realize Four Noble Truths, their path knowledge destroy the delusion
which covered the Four Noble Truths not to know. Kenapa maksudnya? Their part knowledge, when they realize Four Noble Truths, their part knowledge destroys the defilements, especially the delusion, which covered the Four Noble Truths not to understand. Difficult one. I'm sorry, I didn't understand because this is important. Okay. Yes. Jadi apa yang beliau ingin sampaikan, pengetahuan jalan yaitu dengan menghilangkan moha itu yang mengaburkan pengertian tentang 4 kenyataan mulia, mereka. Okay, I will explain. Okay. A meditator do not understand Four Noble Truths. Why? Kenapa para meditator itu tidak bisa menembus 4 kesunyataan mulia? Because of delusion, moha. Karena kebodohan. Moha covered the Four Noble Truths not to understand. Jadi moha itu, kebodohan itu membungkus, menutupi 4 kesunyataan mulia. Ya, menutupi 4 kesunyataan mulia sehingga kita tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat. When they realize Nibbana, their part knowledge destroys this delusion, moha. Jadi ketika mereka sudah mulai merealisasi Nibbana, umpamanya Sotapana, Sakadagami atau Anagami, sebagian dari kegelapan batin ini atau moha ini sudah mulai dihilangkan, sudah mulai ditembus. Moha covered Four Noble Truths not to understand directly. Jadi kebodohan ini, moha ini yang menutupi 4 kesunyataan mulia tentang duka ini sehingga kita tidak bisa mengerti, kan? If there is no moha, no delusion, they understand Four Noble Truths by their direct knowledge clearly. Jadi kalau umpamanya tidak ada moha, tidak ada kebodohan, kita bisa menembus kebenaran, 4 kebenaran mulia ini dengan pengetahuan kita sendiri. Kita bisa alami langsung begitu kalau tidak ada moha yang menutupi. Among Four Noble Truths, number 1 is the noble truth of suffering. Seperti kita ketahui, 4 kesunyataan tentang duka itu, yang pertama adalah kesunyataan tentang duka. What is dukkha? 5 clinging aggregates are dukkha sajja. Jadi apa ini duka? Kemelekatan kepada 5 kanda adalah duka, ya, kebenaran tentang penderitaan. Jhana dhammas are also included among these 5 aggregates. Jana dhamma. Jadi jana dhamma ini juga termasuk di dalam 5 kanda tersebut, ya, 5 kelompok kanda ini. Their but knowledge, when they realize Nibbana, their but knowledge destroys this moha delusion. Jadi kalau mereka sudah merealisasi di mana sebagian dari pengetahuan mereka sudah menghilangkan kebodohan ini. If there is no moha delusion,
they can easily understand these jhana dhammas of five aggregates very clearly. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai moha akan sangat mudah untuk mengerti tentang jhana dhamma atau menembus 5 kelompok penderitaan ini ya. Delusion cannot cover these jhana dhammas not to penetrate. Kebodohan tidak bisa menutupi jhana dhamma untuk menembus ya. Because of this reason, they can maintain this jhana because of the power of their path knowledge. Karena sebahagian dari kekuatan dari pengetahuan mereka, ya betul. Sehingga mereka bisa menembus moha ini ya, seperti itu. They can maintain their jhana in their daily life because of the power of their path knowledge, Okay, thank you. which already destroy the delusion. Okay, thank you. Jadi karena mereka sudah menembus sebagian dari jalan sang jalan, seperti mereka sudah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, karena kekuatan dari jalan ini mereka bisa menjaga jhananya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Therefore, I would like to encourage you, if you want to maintain your jhana in your daily activity, then please try to become at least Sotapanna. Jadi beliau menyarankan kepada kita, memberikan kita semangat, kalau kita ingin menjaga jhana kita untuk dipraktekkan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, usahakan supaya minimal mencapai Sotapanna. Sehingga kalau kita sudah mempunyai Sotapanna, dengan sendirinya jalan yang kita sudah miliki merealisasi nibbana itu akan mudah untuk menjaga jhana kita dalam kehidupan sehari-hari. Will you try? Apakah kita mau mencobanya? Of course, yes. If you want to maintain your jhana, you must try. But you have the desire to maintain your jhana, but you do not try. Is it possible? Not possible. Jadi kalau kita ingin menjaga jhana kita yang kita miliki untuk kehidupan sehari-hari, maka kita harus mencoba untuk mencapai Sotapanna. Nah, kalau kita tidak mau mencoba mencapai Sotapanna, apakah mungkin kita menjaga jhana kita sehari-hari? Here is another question. Some people said one would lose the jhana achievement if one breaks the 5 precepts. It is also true. Jadi kalau orang sudah mencapai jhana, apakah dia bisa kehilangan kalau kehilangan jhana tersebut kalau dia melanggar salah 5 sila yang dia dia langgar? However, putu jhana, worldly beings sila is not permanent. Jadi itu memang betul bisa. Sebagai orang yang belum suci, putu jhana, sila kita tidak permanen ya, dia berubah terus. It is connected with their mind. Ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan ya. Apa? Oh, berhubungan dengan batin kita. If their mind change, jhana can fall down. If dia. Oh, kalau batinnya berubah, dengan sendirinya jhananya juga turun atau berubah ya. For example, one day one Samanera and Ubijaya stay together in one village. When they are going for alms round, Samanera don't want to follow after Ubijaya, his teacher. Jadi ada suatu contoh Upajaya yang tinggal dengan seorang Samanera. Nah, ketika suatu hari mereka berpindah patah untuk menerima dana makanan, Samanera ini tidak mau mengikuti Upajayanya. His Ubijaya is Arhat. Upajaya ini seorang arahat.
But Samanera is only worldly being, Putujana. Sedangkan Samanera ini belum mencapai kesucian, masih putujana. But he had already attained 8 attainments as well as 5 mundane psychic powers. Tapi Samanera ini sudah mencapai 8 jana dan 5 kekuatan kesaktian ya. He did not practice samatha and vipassana thoroughly up to the attainment of Sotapanna stage, etc. Jadi Samanera ini tidak melatih samatha vipassananya sehingga sampai mencapai Sotapanna dan tingkat sucian selanjutnya. But if he had already attained up to Sotapanna stage, his jhana cannot fall down. Kalau Samanera ini sudah mencapai Sotapanna, seharusnya jana yang beliau miliki 8 jana ini tidak mungkin turun gitu ya. However, he did not practice up to the samatha vipassana thoroughly up to the attainment of Sotapanna stage, etc. Tapi karena tidak melatih samatha vipassananya mencapai Sotapanna dan tingkat selanjutnya, his Ubijaya always told him not to do so. Please come together with me for alms round to the village. Jadi Upajayanya sering menasihati Samanera ini, kalau kamu ke desa untuk menerima dana, mari bersama-sama, jangan melakukan sendiri-sendiri, begitu maksudnya. He don't want to listen his Ubijaya's instructions. Tapi Samanera ini tidak mau mendengarkan dari petunjuk Upajayanya. When they were going for alms round, Ubijaya first go to the village. When Ubijaya reached the village gate, at that time he came from the sky behind to the Ubijaya. Jadi kalau Upajaya ini mama pergi ke satu desa, Upajaya ini berjalan. Ketika sudah dekat desa atau masuk ke pintu di desa tersebut, Samanera ini karena mempunyai kesaktian, dia terbang, baru muncul di belakangnya Upajaya ini. One day, when he was flying in the sky, below there is one lake. In the lake, one young girl is singing songs, singing songs, Ya. singing songs with very very sweet song. Jadi suatu hari Samanera ini sedang terbang di atas danau, sebuah danau. Nah di danau itu ada Yaka yang sedang menyanyi. Nyanyinya begitu merdunya, nyanyiannya gadis ya. Yaka gadis. Oh, gadis ya. Young lady, young girl. Oh, young lady ya. Yaka. Jadi seorang gadis muda sedang bernyanyi dengan merdu ya. A young girl was singing with very sweet song. So he heard from the sky this song. His mind changed. What is changing? No, he is breaking his five precepts, but mind change. Mind change means from jhana mind to attachment mind. This changing only. Jadi apa yang terjadi ketika Samanera ini sedang terbang di atas danau, mendengar gadis ini menyanyi dengan merdu, pikirannya, batinnya berubah. Berubahnya apa? Bukan melanggar sila 5 silanya, tapi hanya pikiran saja yang berubah dari pikiran yang dalam keadaan jana berubah menjadi melekat. So his jhana fall down. Dengan sendirinya jananya jatuh. He cannot maintain his jhana. He disrobed, he married. So he cannot maintain his jhana. Jadi karena jananya hilang, lalu dia lepas jubah dan akhirnya menikah. Jadi dia tidak bisa mempertahankan jananya. So because of this reason,
worldly beings, jhana is not sure to maintain for a long time. But if they can become Sotapanna or Skadagami or Anagami, etc., then they can maintain their jhana for a long time. Jadi kalau orang-orang yang belum mencapai kesucian, yang mempunyai jana, mereka sulit ya atau untuk mempertahankan jananya. So you are staying in your home with your wives and children. If you quarrel, at that time you are not breaking 5 precepts, but if you quarrel, at that time also jhana can fall down. Jadi kalau kita mempunyai jana sebagai orang biasa di rumah mempunyai istri atau suami, kalau kita sering bertengkar, karena pertengkaran ini walaupun kita tidak melanggar silat, tetap jana kita jatuh ya. However, if you re-establish this jhana concentration diligently, then you can attain jhana again. Tapi kalau jana kita sudah hilang karena mungkin kehidupan sehari-hari bertengkar, terus kita latih lagi, ulang lagi, kita bisa mencapai jana kembali. In this case, Putu jhana sila, worldly beings sila, is not permanent. After breaking this sila, if they re-establish this sila again, then if they also re-establish their jhana diligently, they get again attain jhana. Jadi seperti kita ketahui, sebagai manusia biasa yang belum suci, sila kita juga terus berubah. Nah kalau umpama jana kita jatuh, terus sila kita perbaiki lagi, lalu jananya dilatih lagi, bisa kembali diperoleh. Okay. Tonight let us stop Dhamma talk here. But if you have any question about these problems, you can ask. Ya kalau sudah cukup banyak ya tanya jawabnya. Tapi kalau ada problem yang berhubungan dengan tadi problem jana tersebut, kalau ada yang mau bertanya silahkan katanya. No question? Okay. Chula Sotapanna. If you practice samatha and vipassana diligently, if you realize nama rupa, ultimate materiality and ultimate mentality, as well as dependent origination, then such type of person is called Chula Sotapanna. Jadi beliau ingin menjelaskan karena dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam Dharma ada istilah Chula Sotapanna. Nah apa itu Chula Sotapanna? Kalau kita berlatih samatha vipassana, lalu kita bisa menembus jana nomor 1 dan nomor 2, yaitu kebenaran nama dan rupa, lalu hukum sebab akibat saling bergantungan praticca samuppada. Orang seperti itu sudah bisa dikatakan Chula Sotapanna. Nama rupa is mentality and materiality. This is the noble truth of sapare dukkha sajja. Jadi menembus nama rupa, yaitu kebenaran nama dan rupa adalah merupakan kesunyataan tentang duka yang pertama ya. The dependent origination is the noble truth of the origin of sapare samudaya sajja. Jadi sedangkan sebab akibat yang saling bergantungan atau praticca samuppada
merupakan kesunyataan duka yang kedua. If a meditator penetrates these two noble truths, such a meditator is called Chula Sotapanna, young Sotapanna. Yang. Ya, jadi kalau orang yang sudah bisa menembus kesunyataan tentang duka yang pertama dan kedua, orang tersebut bisa dikatakan Chula Sotapanna, yaitu Sotapanna muda ya, Sotapanna muda. Why it is called Chula Sotapanna? The reason is he cannot reborn in one of woeful states after death. Mengapa disebut Chula Sotapanna? Karena orang yang sudah mencapai Chula Sotapanna ini tidak akan terlahir di alam rendah, di 4 alam rendah itu ya. He can reborn in good place such as human world, Dewa world, or Brahma world. Dia bisa lahir di tempat-tempat yang baik, di alam manusia, alam dewa maupun di alam Brahma. In that world, in that life, in that future life, if he continue to practice, he is sure to become Sotapanna or Sakadagami or Anagami or Arhat. Jadi dalam kehidupannya yang akan datang, kalau dia tetap berlatih, rajin berlatih, dia akan bisa mencapai Sotapanna atau Sakadagami atau Anagami atau sampai di Arahat. Because of this sureness, what call it? Sureness. Then it is also similar to Sotapanna. Because of this reason, he is called Chula Sotapanna. Ya, karena kepastian ini atau kemungkinan yang pasti ini bahwa dia tidak lahir di 4 alam penderitaan itu, maka disebut Chula Sotapanna ya. Mirip dengan Sotapanna ya. But whether he can maintain jhana or not depends on his ability. Depends on his ability. Ya, dia bisa mencapai Sotapanna atau yang lain itu tergantung dengan ya, kalau dia mempunyai jana, dia bisa pertahankan atau tidak, tergantung dengan kemampuannya. Jadi sebagai Chula Sotapanna, dia harus tergantung dengan kemampuannya untuk bisa mempertahankan jana-jana yang sudah dicapai. His ability makes some meditators, they don't want to be reborn in Brahma. Very long. I don't like. So they don't care these jhanas. They practice only vipassana. Ya, ada beberapa orang, mama, yang mungkin tidak mau lahir di alam Brahma karena nanti lama di alam Brahma, jadi mereka tidak jaga jananya, maunya latihan vipassana terus vipassana. So they don't want to maintain their jhana up to that moment. Jadi ketika saat itu tidak mau menjaga atau mempertahankan jananya. However, some meditators, they want to be reborn in Brahma world because there is no wife, no husband, no son, no daughter. Very good. Jadi tapi ada beberapa juga banyak yang ingin lahir di alam Brahma, karena di alam Brahma itu tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak. Sangat bagus ya, sangat membahagiakan. Therefore, if they can maintain their jhana up to near that moment, they can be reborn in Brahma world also. Jadi kalau mereka menjaga jananya sampai ketika saat kematian, mereka bisa lahir di alam Brahma. However, their desire is very different. They want to be reborn in human world. They want to go to very dirty mother's womb. Very wonderful. Jadi ada orang itu berbeda-beda keinginannya. Ada orang yang ingin lahir
di alam manusia seperti itu. Nah, padahal di alam manusia lahir di dalam kandungan atau rahim ibu itu sangat kotor ya, sangat kotor. Okay. Jelas apa-apa. Any question? If there's no question, let us stop sharing matter. Idame Bonya Aswakya Waha Hodu Idame Bonya Nibbana Sa Pachyo Hodu Idame Bonya Sabba Sadanam Vajema Desabe Mesama Punya Baga Labandu Sadhu Sadhu Sadhu